besok Jawa semua. Ya, kita ke Bapak Timur saja. Kira-kira kepala suku kita. Anak ini sudah mau lahir. Jangan so pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil ke dokter. Kau saling panggil. Kau masih mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Itu suara siapa? Sini masuk. Dini hari seperti ini tak baik berada di luar rumah. Hah? Apa? Ada yang mau melahirkan? Iya, memang melahirkan tak pernah kenal waktu. Ia bisa datang kapan saja. Seperti juga kematian. Hah? Kenapa aku jadi berbicara kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini menjadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan ada kelahiran pasti akan diimbangi oleh kematian. Begitukah? Hukum itu membuat jumlah manusia itu sama, dan itu kunci eksis bangsa manusia sampai saat ini. Begitukah? Pendapatmu itu harus dikoreksi. Di beberapa tempat jauh lebih banyak kelahiran daripada kematian. Lihat saja kotamu sendiri. Makin hari permukiman menelan sawah-sawah para petani. Ruko-ruko merambah sampai hutan-hutan pinggiran kota. Itu tandanya lebih banyak kelahiran daripada kematian. Setujukah? Kau harus setuju. Kalau tidak, menolak ini tidak akan saya lanjutkan. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku merasa dibenturkan oleh kenyataan yang pahit, yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku jadi saksi bahwa setiap kesakitan di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Kau tahu, kadang aku merasa aku gagal menjadi dokter. Seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Aku tahu aku bukan malaikat, tetapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin meninggalkan profesi ini. Kembali menjadi manusia biasa sehingga tidak dibebani oleh profesi ini. Siapa di sana? Bapak, Ibu, masuk sini. Jangan lama-lama di sana. Puskesmas ini satu-satunya di sini. Aku tahu, aku bukan malaikat penyelamat, tetapi setidaknya bayi dalam kandungan ibu punya kesempatan untuk menghirup udara di desa ini. Kalian tahu, bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Bahkan sudah lahir pun tak banyak mempunyai kesempatan untuk menjadi anak-anak. Kau tahu, sejak seminggu lalu ada 61 anak meninggal di desa ini. Bapak Presiden sudah ditetapkan sebagai kasus gizi terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Kalau aku boleh cerita, tapi jangan kau viralkan ini di media sosial ya. Dulu ada kasus kehabisan beras. Asal kau tahu, kita ambil beras dari kota kabupaten pakai perahu. Itu makan waktu 2 hari. Pada waktu itu, perahu pembawa beras menabrak sebatang kayu di sungai. Orang-orang habis dimakan oleh buaya dan kayu hanyut di sungai. Hampir selama 3 bulan, di desa ini tidak memakan beras. Tapi anehnya, orang beramai-ramai ke puskesmas
Mereka menuduh aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku berbicara paling keras. Dia bilang, kami di sini cuma orang primitif. Jangan kau permainkan. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami juga ingin modern seperti kau. Tolong kau bawakan beras untuk kami. Ketika aku mencoba berbicara, Bapak Tibo mencegah aku untuk berbicara. Kau minta saja Presiden utus orang-orang Jawa supaya cepat kirim beras itu. Kami ini bukan cuma lapar, tapi juga ingin maju toh. Saya mau berbicara. Maaf Mbak Tibo, Dokter Rahayu cuma mau bantu kita, orang yang sudah lama sakit-sakitan. Dokter ini juga sudah bantu lahirkan anak kita. Semua sukarela, tak meminta ongkos. Jadi dia tidak punya urusan dengan beras. Bagaimana bisa kau berbicara seperti itu, Koga? Dulu ada niat dari orang Jawa yang kirim kita beras. Sekarang kita semua orang sudah makan beras supaya sehat dan modern. Karena dokter ini dikirim dari Jawa, pasti bisa bawa beras. Tidak Bapak Tibo, aku beranikan diri untuk mulai berbicara. Saya dikirim dari Jawa untuk kesehatan warga. Walau terbatas, saya cuma punya obat-obatan. Mari kita pikirkan bersama mengatasi ketiadaan beras. Saya ada punya usul, bagaimana kalau sementara kita kembali makan sagu? Mana bisa kau berbicara seperti itu? Zaman Pak Presiden dulu, beliau pernah berkata, kalau mau modern, orang Papua harus makan beras itu. Makan itu sagu hanya menambah penderitaan. Kami tak mau lagi makan sagu. Sagu berarti penderitaan. Karena kami ingin juga modern toh. Sekarang kita coba pikirkan supaya kami dapat beras. Kau pasti berpikir orang-orang di sini kaku dan keras kepala. Tapi selama aku di sini, justru aku banyak belajar bagaimana mereka berpikir dan ambil keputusan. Bapak Ibu, permisi, saya mau bertanya. Iya, silakan. Dulu Bapak Tibo dilahirkan setelah Mama dan Bapak Tibo bekerja keras, bukan? Untuk apa kau tanya-tanya itu? Tanpa mereka, mana bisa kita ini ada? Begitukah? Sekarang saya mau bertanya. Dulu, waktu Bapak dan Mama bekerja keras, mereka makan apa? Ya, makan sagu toh. Bapak Tibo, jadi begini, modern tak harus makan itu beras. Orang Belanda tak makan beras, tapi makan roti dan gandum. Karena gandum hidup di tanah Belanda. Nah, kalau di tanah Papua ini tumbuh sagu, kenapa kita tidak makan itu sagu saja? Kita bisa olah itu sagu jadi roti. Begitukah? Bagaimana kalau besok pagi kita pergi sama-sama ke hutan
untuk cari sagu dan kita olah menjadi roti. Bagaimana Bapak Tibo? Bapak setujukah? Memang kami pergi ke hutan, tapi alangkah kagetnya pohon sagu hampir tak ada lagi. Lahan sagu yang ku tahu dulunya menghampar di sini, sekarang berubah jadi hamparan sawit yang begitu luas. Waktu itu, Bapak Tiba dan warga desa langsung berbalik arah dan tak bisa berkata-kata. Sejak itulah sikapnya mulai mengeras. Ia tetap ngotot ingin makan beras. Dan pemerintah di Jawa harus tanggung jawab pada keadaan di sini. Seluruh tragedi kekurangan gizi di sini itu karena pemerintahan di Jawa telah mengganti sagu dengan beras. Padahal beras tak pernah ditanam di sini, sehingga harus selalu didatangkan dari luar pulau. Apa? Mau melahirkan? Kenapa tidak langsung masuk saja ke puskesmas? Mari Bapak, Mama, setiap kelahiran, keadaan harus diberi keselamatan untuk hidup. Disitulah aku terus terang gagal sebagai seorang dokter yang dikirim jauh-jauh dari tanah Jawa menuju ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah-tengah kekayaan alam yang mengabdi, mengapa terjadi tragedi gizi buruk? Sungguh, aku tak bisa menalar dengan logika kepala. Sudah ku coba menjadi kematian demi kematian sebagai energi untuk bertahan. Tetapi bukan kematian benar yang kutangisi. Hidup menderita di tengah-tengah kelimpahan berkah yang jadi soal sekarang. Bagaimana mungkin di surga terdapat kelaparan? Pada suatu hari, ada seorang transmigrasi asal Bali yang tinggal tak jauh dari desa ini menyentak hidupku. Ia sesuai dengan kemari untuk berobat karena di desanya belum ada puskesmas. Ia cuma bilang, hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Kalimat itu sungguh sederhana, tapi membuat saya berpikir sepanjang malam. Warga di sini dulu memang sebagian menangkap ikan dan sebagian lagi mencari sagu untuk dijual. Tetapi setelah sungai tercemar karena limbah dan pohon sagu menyusut karena pembukaan perkebunan, kehidupan warga benar-benar morat-marit. Dengan sedih, harus kuceritakan kepadamu. Duh, anak-anak cuma disuguhi batok dan sabut kelapa muda. Para pelanggan utama dari buah nipa yang banyak numbuh di rawa-rawa. Itu pun kalau masih ada. Dr. Hayu, masih untung kami punya dokter. Beras tidak penting lagi karena kami bisa hidup dari apa saja. Ini kami ada bawahi pere. Kami tahu dokter juga sudah lama tak makan beras. Silakan dokter. Aku kaget bukan main. Ia bawakan aku segenggam ubi. Ini makanan paling mewah di saat seperti ini. Belum sempat aku tanyakan dari mana ia memperoleh bara ini. Bapak tiba berkata lagi, nanti malam
kami ada gelar bakar batu. Kami undang dokter ke desa. Setelah Bapak Tibo pergi, aku berdiri terpaku dalaman puskesmas. Kepala suku yang kupikir kaku dan kuasa utama itu menyimpan yang selama ini tidak pernah diperlihatkan. Yang hari itu aku berpikir, tradisi bakar batu biasanya digelar sebagai ucapan rasa syukur dan menyambung tali silaturahmi warga. Berarti ada hal yang istimewa sudah terjadi. Tenang dokter, kami tahu dokter orang muslim, jadi kami tidak menggunakan itu babi. Kami cuma bakar daun dan dipere, kata Bapak Tibo. Ia menyambutku di gerbang kampung sebelum benar-benar tiba di tengah-tengah desa. Aku bertanya kepada Bapak Tibo, "Bapak, jika boleh aku tahu dari mana seluruh hipera yang dipakai bakar batu?" Bapak Tibo hanya tersenyum. Ia tak segera menjawab. Pria yang berbadan kekar, walau usianya sudah di atas 60-an itu, cepat-cepat menuntunku ke dalam kerumunan warga. Di tengah-tengah kampung, warga membuat lingkaran api. Mereka sedang membangun batu-batu sebesar penggunungan orang dewasa. Di antara kerumunan warga lokal yang malam tanpa baju, tiba-tiba aku menangkap sosok yang berbeda. Seseorang di lain ku kenali sebagai transmigrasi asal Bali. Dia yang dulu pernah berobat ke puskesmas. Ia ditemani oleh 5 orang lainnya. Mungkin sesama warga transmigrasi. "Silakan dokter, saya kenalkan, ini orang yang kasih kita selamat dari kelaparan," kata Bapak Tibo. Setelah memberi salam kepada para transmigrasi dan para pemuka suku pedalaman, aku bertanya, "Jadi, Bapak yang sudah membawahi para ke kampung ini, kami menanam ini semua di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia. Nah, sekarang silakan saudara-saudara maknai sendiri kata-kata kepala suku dari pedalaman itu. Aku mohon permisi, ada pasien yang menunggu di luar halaman."